Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan dua teman saya akan menjelaskan materi mengenai kas bank, giro BI, dan giro wajib minimum. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kaila Nazmul Syifa, dan dua teman saya, Anggi Hikmah Safitri dan Ayu Dwi Lestari. Yang pertama, saya Kaila Nazmul Syifa akan menjelaskan mengenai materi kas bank. Yang pertama, pengertian kas bank. Menurut Standar Akuntansi Keuangan SAK tahun 2002, kas ialah alat pembayaran berupa uang tunai yang selalu siap digunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Di sisi lain, kas bank adalah sisa rekening giro perusahaan yang dapat digunakan secara bebas untuk membiayai berbagai transaksi. Dan dapat diartikan pula, kas bank adalah jumlah uang tunai yang disimpan di bank berupa tabungan atau simpanan dan giro atau billet yang dapat ditarik setiap saat. Nah, kas juga terdiri dari uang logam, uang kertas, vessel cost, dan deposito. Kas termasuk pengelolaan kas kecil dan kas bank adalah harta perusahaan yang paling liquid. Kenapa? Karena setiap hari hampir seluruh transaksi di dalam perusahaan selalu berhubungan dengan kas. Nah, pembahasan mengenai kas bank akan dibahas lebih dalam sebagai bagian dari rekonsiliasi bank. Lalu, apa itu rekonsiliasi bank? Jadi, rekonsiliasi bank adalah proses penyesuaian informasi catatan kas antara catatan atas laporan keuangan perusahaan dan bank. Dapat pula diartikan sebagai kegiatan merinci perbedaan terhadap catatan yang dimiliki oleh perusahaan dengan pihak bank berupa rekening koran atau book statement. Pada umumnya, penerimaan kas bank ini dicatat di sisi debit dan pengeluaran kas bank dicatat di sisi kredit. Lalu selanjutnya, terdapat penyebab terjadinya rekonsiliasi bank dalam manajemen kas yaitu sebagai berikut. Yang pertama, deposit in transit, lalu yang kedua, debiuta wesel, yang ketiga, cek yang masih beredar, lalu selanjutnya ada kesalahan pencatatan, yang kelima, beban dan pendapatan bank, lalu yang keenam ada kredit bank, dan yang ketujuh adalah cek kosong. Lalu selanjutnya, sebagai bukti tertulis atau dokumen untuk penerimaan kas bank, yaitu terdiri dari kopi nota kontan, kwitansi, atau bukti yang dibuatkan sendiri oleh perusahaan, yaitu bukti kas masuk. Sementara untuk bukti tertulis atau dokumen pengeluaran kas bank terdiri dari nota kontan, kwitansi, atau bukti yang dibuatkan sendiri oleh perusahaan, yaitu bukti kas keluar. Selanjutnya ada contoh kasus dari rekonsiliasi bank. Jadi di sini diketahui PT Sungpart memiliki catatan atas kasnya pada tanggal 30 November 2018 sebesar 185.500. Nah, saldo menurut rekening koran Bank Bukopin saat menunjukkan total jumlah dana sebesar 207.000. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata terdapat perbedaan data di dalamnya. Perbedaan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah di sini bisa dilihat terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan saldo antara kas bank dan kas perusahaan, seperti biaya administrasi bank yang belum dicatat oleh perusahaan, lalu terdapat cek yang belum diuangkan, lalu yang ketiga terdapat cek yang ditarik oleh perusahaan PT NCP, namun ternyata setelah salah dibukukan oleh pihak bank, lalu yang keempat terdapat kiriman uang melalui bank transfer tapi belum dicatat oleh perusahaan, dan terdapat cek dengan nomor JS 002 yang salah ditulis saldonya. Lalu bagaimana sih rekonsiliasi banknya? Jadi rekonsiliasi bank PT Sungpart per 30 November 2018 adalah sebagai berikut. Di mana di sini yang pertama seperti koreksi kesalahan bank menambah saldo dari kas bank yaitu sebesar 15.000 dan cek yang masih beredar mengurangi saldo kas bank sebesar 40.750 yang akhirnya total akhir dari kas bank adalah 181.250.000. Lalu di kas perusahaan tadi terdapat transfer yang belum dicatat oleh perusahaan sebesar 3.950, lalu terdapat beban administrasi bank juga yang belum dicatat oleh perusahaan dan itu juga menyebabkan mengkurangnya saldo perusahaan. Lalu terdapat koreksi kesalahan cek yaitu mengurangi saldo kas perusahaan juga. Jadi total kas perusahaan adalah sama dengan total kas bank yaitu sebesar 181.250. Sekian penjelasan saya mengenai kas bank. Selanjutnya penjelasan giro BI akan dijelaskan oleh rekan saya Anggi Hikmah Safitri. Selanjutnya saya Anggi akan menjelaskan mengenai Giro Bank Indonesia. Nah,
Apa itu Giro Bank Indonesia? Giro Bank Indonesia merupakan rekening giro milik bank umum atau komersial dalam rupiah atau valuta asing di Bank Indonesia. Dengan Giro BI, bank dapat membiayai transaksi antar cabang atau antar bank melalui penyelesaian clearing atau transfer. Semakin banyak transaksi, semakin sering mutasi giro di Bank Indonesia. Nah, saldo giro harus memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai giro wajib minimum atau GWM. Selanjutnya adalah transaksi yang berkaitan dengan giro Bank Indonesia. Nah, di sini ada transaksi clearing, nota debit atau nota kredit, kemudian ada pemindah bukuan, kemudian ada pengambilan, dan yang terakhir ada penyetoran uang tunai ke Bank Indonesia oleh bank komersial. Selanjutnya di sini ada contoh pencatatan jurnal. Yang pertama ada pengambilan tunai, yaitu pada tanggal 1 Desember 2019, Bank Omega Jakarta mengambil tunai dana di Bank Indonesia Jakarta sebesar 500 juta rupiah. Maka pencatatan di Bank Omega Jakarta adalah sebagai berikut. Tanggal 1 Desember 2019, kas didebit sebesar 500 juta rupiah, kemudian giro BI dikredit sebesar 500 juta rupiah. Selanjutnya ada penyetoran tunai. Pada tanggal 3 Desember 2019, Bank Omega Jakarta menyetor tunai untuk giro di Bank Indonesia sebesar 250 juta rupiah. Nah, pencatatan di Bank Omega Jakarta adalah sebagai berikut. Tanggal 3 Desember 2019, giro BI didebit sebesar 250 juta rupiah, kemudian kas dikredit sebesar 250 juta rupiah. Selanjutnya ada penarikan clearing, yaitu pada tanggal 4 Desember 2019, Bank Omega Jakarta menerima tagihan dari Bank Angkasa Jakarta sebesar 100 juta rupiah untuk beban Tuan Tony. Maka pencatatan jurnal di Bank Omega Jakarta adalah sebagai berikut. Pada tanggal 4 Desember 2019, giro BI didebit sebesar 100 juta rupiah, kemudian giro Tuan Tony dikredit sebesar 100 juta rupiah. Nah, yang terakhir ada penyetoran clearing. Pada tanggal 5 Desember 2019, Bank Omega Jakarta menyerahkan warakat clearing ke Bank Indonesia. Dan pada hari itu juga, clearing kedua dinyatakan berhasil sebesar 300 juta rupiah. Maka penjurnalan yang dicatat oleh Bank Omega Jakarta adalah sebagai berikut. Tanggal 5 Desember 2019, giro BI didebit sebesar 300 juta rupiah, kemudian giro Tuan Tony dikredit sebesar 300 juta rupiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayu mengenai giro wajib minimum. Perkenalkan, nama saya Ayu Dinustari. Di sini saya akan menjelaskan tentang giro wajib minimum atau biasa kita sebut GWM. Giro wajib minimum adalah dana atau simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro yang ditempatkan di Bank Indonesia. Besaran giro wajib minimum atau GWM ditetapkan oleh Bank Sentral berdasarkan persentase dana pihak ketiga yang dihimpun perbankan. Lalu dana pihak ketiga itu adalah kewajiban bank kepada penduduk dan bukan penduduk dalam rupiah dan valuta asing. Nah, ini alasan bank umum harus menyimpan GWM-nya pada bank sentral. Yang pertama, itu menekankan fluktuasi suku bunga pasar. Lalu yang kedua, memperlancar penyaluran kredit. Yang ketiga, menjaga likuiditas bank. Dan yang terakhir, keempat, mengendalikan jumlah uang beredar di masyarakat. Nah, selanjutnya di sini ada persentase terbaru GWM yang wajib dijaga. Yang pertama, ada primer. Besaran GWM primer dalam rupiah ditetapkan oleh Bank Sentral sebesar 6,5%. Dan yang kedua ada sekunder. Besaran GWM ini dalam rupiah ditetapkan oleh Bank Sentral sebesar 4%. Dan yang ketiga ada falas. GWM ini dalam rupiah ditetapkan oleh Bank Sentral sebesar 4%. Dan terakhir GWM LDR atau LVR. Nah, besaran GWM LDR dalam batas bawah dan atas ditetapkan oleh Bank Sentral sebesar 80% sampai 92%. Selanjutnya di sini ada sanksi pelanggar GWM.
Pendebatan rekening giro bank sebagai akibat pembebanan sanksi pelanggaran BWM dilakukan pada hari kerja berikutnya setelah tanggal terjadinya pelanggaran GWM. Dalam hal tanggal, untuk pendebatan rekening giro bank jatuh pada hari libur, maka pendebatan saldo rekening giro bank dilakukan oleh Bank Indonesia pada hari kerja berikutnya. Dalam hal terjadi kekurangan dan kelebihan dalam pendebatan yang terkait dengan pengenaan sanksi pelanggaran GWM oleh BI, Bank Indonesia dapat langsung mendebat atau mengkredit giro bank yang bersangkutan. Nah, di sini ada penjurnalan sanksi pelanggaran GWM, yaitu di debitnya ada biaya lainnya, strip penalti pelanggaran, itu dia di debit, dan yang di kreditnya yaitu giro Bank Indonesia. Nah, di sini sekarang ada contoh untuk menghitung giro wajib minimum. Oke, teman-teman, sebelumnya perlu diingat bahwa angka-angka ini hanyalah buatan. Oke, saya bacakan ya soalnya. Sesuai dengan laporan keuangan pada PT Bank BRI per 3 bulanan 31 Maret 2022, DPK sebesar biaya bisnisnya sebesar Rp7.500.000, gironya Rp169.900.000, giro hadiahnya Rp3.030.357, tabungannya ada Rp388.415.127, tabungan hadiahnya Rp7.037.943, deposito berjangkanya ada Rp433.816.166, total dana pihak ketiga ada Rp1.500.000, dan saldo per 31 Maret 2022 sebesar Rp100.700.000. Nah, di sini saya akan menghitung GWM primer, yang mana yang sudah saya jelaskan tadi bahwa persentase GWM primernya yaitu sebesar 6,5%. Nah, di sini 6,5%-nya dikali dengan DPK-nya yang tadi yaitu sebesar Rp1.500.000 dengan hasil Rp65.032.500. Tetapi tidak ada tambahan GWM karena DPK ini kurang dari 1 triliun. Lanjut, sehingga saldo per 31 Maret 2022 yaitu Rp100.700.000 kita jadikan A. Terus GWM-nya Rp1.500.000 kita jadikan B, sehingga untuk menghitung rasionya yaitu dengan rumus A per B dikali 100% berarti Rp100.700.000-nya tadi dibagi dengan Rp1.500.000 dikali 100% ya teman-teman, sehingga dapatlah angka 10,06%. Nah, dari kesimpulannya, dari rasio GWM primer ini menunjukkan rasio sebesar 10,06% lebih besar dibandingkan 6,5%, sehingga GWM primer Bank BRI ini telah memenuhi standar GWM yang telah ditetapkan di dalam PBI. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.